Jelas Kak, Oke. aman. Waktu sharing sampai 8.45. Oh, cukup. Abed udah takut aja ya. Siap, Bet. Nanti Kevin yang bilang, Kak, 5 menit lagi gitu. Oke, saya belum bisa share screen. Di siapa nih hostnya? Wait Kak. Oke. Ya, teman-teman, bulan ini kayaknya teman-teman bicara soal fresh dari Manado. Emangnya kayak ikan roa, fresh dari Manado. Bicara soal emotional intelligence ya. Nah, saya di udah akhir aja ya, bulan Maret nggak terasa udah mau habis lagi. Lama-lama kita Natalan lagi, kayaknya baru Natalan ya. Saya akan men-sharingkan tentang adversity quotient. Oke, sebentar. Mana kanva saya? Kok tidak nampak? Oke. Iya. Boleh cek nggak? Teman-teman yang sebelumnya sudah pernah tahu konsep adversity quotient, boleh kasih reaction? Belum ada. Baru dengar sekarang ini. Baru dengar ya. Oke, JJ yang biasanya rajin ikut pelatihan, baru dengar ya? Baru dengar, J? Judulnya pernah dengar, cuman nggak pernah going deeper gitu. Tentang pokoknya menahan beban gitu. Tentang penderitaan. Oke. Nggak salah. Ya. Adversity itu suffering ya, penderitaan, kesulitan. Jadi kalau pakai kata quotient tuh suatu hampir sama kayak emotional quotient, intellectual quotient, IQ. Q-nya itu kan quotient. Jadi satu kualitas dalam diri manusia yang lahir justru karena adversity, karena kesulitan. Nah, nanti kita masuk ke situ. Itu konsep psikologi, tapi sebelumnya dasar firman Tuhan ada dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 18. Kita lihat secara skimming aja, brief nanti teman-teman pelajari sendiri. Tapi intinya di Yakobus pasal 1, ini ayatnya ya. Jadi Yakobus itu menuliskan surat kepada jemaat yang pada zaman itu konteksnya ini jemaat yang sedang mengalami diaspora ya, penyebaran. Karena kan jemaat mula-mula itu mengalami kesulitan hidupnya. Pada zaman itu ketika kita menjadi pengikut Yesus Kristus, maka kita dikejar-kejar, teman-teman. Nggak kayak sekarang ya, kita ini cukup aman sekarang. Pada konteks itu, Yakobus menuliskan, ini Yakobus itu saudara tirinya Tuhan Yesus. Jadi salah satu murid Yesus menuliskan, nah coba kita renungkan ya, ini sebuah paradoks, apalagi di zaman kita sekarang yang hidupnya tuh cenderung semangat zamannya itu materialistis dan hedonis gitu ya. Jadi orang mencari apa yang enak, mengenakkan tubuh, mengenakkan jiwa, mengenakkan daging begitu. Nah, Yakobus menulis, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, nah ini, ujian, pencobaan dan pengujian terhadap iman itu akan membuahkan ketekunan. Nah, nanti kalau kita bicara ketekunan, dalam adversity quotient, salah satu kualitas yang muncul adalah endurance. Nah, ketekunan itu endurance. Nah, sekarang kita lihat di kebenaran. Ternyata orang itu mampu bertekun, mampu endure, itu setelah mereka mengalami pencobaan dan pengujian. Logikanya bisa dibalik gini. Justru kalau dalam hidup kita semuanya baik-baik saja, tidak ada pencobaan dan tidak ada pengujian, bohong banget kita bisa bilang saya itu orang yang endure. Gitu. Kualitas endure, tekun, ini adalah buah dari satu proses penderitaan, suffering. Dan kemudian ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Nah, baru kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dalam suara kebenaran yang kita kejar itu kan sempurna seperti Yesus. Nah, saya mau bilang teman-teman, kabar Injilnya malam hari ini adalah kesempurnaan itu kita harus lalui lewat jalan penderitaan.
rumusnya begitu. Gitu. Jadi kalau saya kira itu bisa kita hayati sebagai ngapain sih sebulan ini kita puasa. Kan sebenarnya puasa adalah disiplin rohani untuk sedikit banyak membuat tubuh kita dalam kondisi tidak enak. Makan itu kan enak. Puasa itu tidak enak karena puasa membuat kita harus menahan lapar pada jeda-jeda waktu yang biasanya kita isi kan. Kalau lambung kita tuh 4 jaman udah kosong. Tapi pada saat kita puasa, kita sedang melatih tubuh gitu ya. Melatih tubuh, kita bilang sama tubuh kita, ayo belajar menahan keinginan gitu. Dan disitulah sebetulnya latihan awalnya. Kadang-kadang kalau kita sudah puasa kan mau marah juga udah lemes ya kayaknya ya. Kalau udah jam-jam 2, jam 3, jam 4 tuh kayaknya udahlah gitu, kayak ya terserah deh gitu, kita diam-diam aja deh gitu. Nah itu teman-teman, jadi kondisinya demikian. Lalu oke, Tuhan baik ya, kita diminta untuk berbahagia ketika menderita, tapi kita itu nggak dicemplungin sendirian. Ayat 5 sampai ayat 7 kita belajar, sampai ayat 8 kita belajar. Di dalam masa penderitaan, di dalam masa pencobaan, dalam masa pengujian, kalau kita bingung, kita nggak tahu harus ngapain, dikatakan, apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, itu masih nyambung ya. Jadi bisa dikatakan gini, jika engkau dalam masa pencobaan, dalam masa pengujian bingung, artinya kau kekurangan hikmat, maka mintalah kepada Allah yang akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tidak membangkit-bangkitkan. Hal itu akan diberikan kepada yang meminta. Tapi ayat 6 sampai 8. Perhatikan baik-baik. Ia yang meminta harus meminta dalam iman, jangan bimbang. Karena kalau orang bimbang, sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, di sini ujiannya nih teman-teman. Seringkali kita dalam masa-masa pengujian, masa tidak enak, masa penderitaan, kita tuh nggak betul-betul fix percaya gitu. Kita masih goyang-goyang, ragu-ragu. Nah, firman Tuhan mengajarkan orang yang mendua hati nggak menerima apa-apa. Nah, ini keberanian kita untuk mengambil posisi. Pokoknya saya percaya Tuhan dan saya melangkah. That's it. Nggak tahu nanti di depan kayak apa. Kita betul-betul diajar imannya seperti iman Abraham. Kalau saya renungkan tuh iman Abraham itu nggak dikasih tahu loh kemana. Pokoknya suruh melangkah keluar aja dulu dari tanah kelahirannya. Keluar aja gitu. Mempercayakan. Nah itu iman yang seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita lihat ya. Jadi kita pencobaan nggak ditinggal sendiri. Nah terus situasi ketiga. Seringkali pada saat hidup kita sedang ada dalam kesulitan, dalam pencobaan ataupun dalam pengujian, kita suka iri, betul nggak? Kita suka kadang gini, kok kayaknya JJ hidupnya bahagia-bahagia aja, Helen kok bahagia-bahagia aja gitu ya. Kok Abed kok kayaknya senang-senang aja tuh, jalan-jalan melulu gitu. Kita seringkali membanding-bandingkan. Padahal firman Tuhan di Yakobus ini mengajar kita. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Ini agak bahasanya Yakobus, agak bahasa analogi ya. Karena matahari terbit dengan panas yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya, dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ayat 9 sampai ayat 11 ini kasih tahu kita apa sih? Nggak usah ngiri. Di Warkon Manado kemarin ada tuh pertanyaan yang bilang, lihat sosial media orang, terus misalnya suka keki sama postingannya orang, kepengennya nggak mau nge-like, tapi kok lewat. Nah kan saya bilang, lah ngapain kita yang terganggu? Orang mau posting mah biarin aja. Kita nggak bisa kontrol orang posting apa, boleh atau tidak. Yang kita bisa kendalikan adalah sikap hati kita terhadap postingan itu. Nah, ayat 9 sampai 11 mengajar kita gini loh. Mau kamu kaya, mau kamu miskin, mau sosial ekonomi kamu tinggi, mau rendah, kita semua itu tidak lebih dari bunga rumput. Kalau Tuhan bilang selesai loh. Tuhan bilang mati aja gitu. Nggak
nggak ada bedanya. Mari kesadaran ini terus kita tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam benak kita, bahwa keberhargaan kita itu bukan dari atribut-atribut yang fana ya, kelas sosial, gelar, ya hal-hal yang seperti itu teman-teman, atau brand yang kita pakai, sama sekali tidak. Nah, jadi lengkap sebenarnya ayat Yakobus ini. Pertama, kita disuruh berbahagia dalam pencobaan. Kalau lagi bingung minta hikmat, tapi mintanya jangan pakai ragu. Karena kamu kalau mau ragu, kamu nggak akan dapat apa-apa. Tuhan tuh Allah yang murah hati dengan hikmat. Percaya dia kasih hikmat. Yang ketiga, jangan ngiri. Kalau lagi di dalam Tuhan izinkan adversity, Tuhan izinkan hidupmu kesulitan, jangan ngiri, jangan bandingin. Kok kayaknya yang sana begitu, yang sini begitu. Nah, saya kira hari-hari ini dengan sosial media ini relate banget ya pesan ini buat kita orang-orang muda. Karena kita seringkali mudah sekali terus ngiler gitu ya, tergoda. Kok orang lain terlihat lebih indah. Nah, bagian keempat adalah kita diajar, jadi di ayat 12 sampai ayat 18, nanti kalau teman-teman baca sendiri, bedakan yang namanya pencobaan dan pengujian. Makanya dari tadi saya ngomong pencobaan dan pengujian. Karena pencobaan tidak dikirim Tuhan. Pencobaan itu datang dari keinginan kita sendiri. Keinginan daging kita itu yang akan membuat kita jatuh dalam pencobaan. Kalau Allah izinkan menguji, itu seperti Ayub. Nah, itu pengujian tuh. Kalian tahu ya Ayub ya. Ayub diizinkan Tuhan untuk dites gitu. Kalau pencobaan, sifatnya itu datang dari kita karena kedagingan kita. Harus pintar membedakan. Jangan bilang, oh saya ini dicobai oleh Allah. No. Allah tidak memberikan pencobaan. Di sini dijelaskan ya, ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan ketika keinginan itu dia buahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, teman-teman, makanya kenapa di Suara Kebenaran kita diajari, yang kita inginkan Tuhan saja. Fokus ujung dari semuanya Tuhan. Bekerja ujungnya harus untuk Tuhan. Berteman, bergaul, beraktivitas, belajar, apapun, berpasangan, berkeluarga, mari ujung-ujung kita harus bisa melihat ujung akhirnya tuh untuk Tuhan, muaranya tuh untuk Tuhan. Kalau ada satu hal di hidup kita yang kita lakukan dan kita kerjakan dan kita nggak bisa lihat relevansinya, itu istilah kerennya. Kita nggak bisa lihat relevansinya dengan Tuhan. Kita harus relakan itu enggak ada. Makanya teman-teman coba belajar merenungkan sungguh-sungguh. Saya ngerjakan ini. Misalnya kayak tadi kita sempat ngobrol ya. Helen lagi magang di rumah sakit. Sungguh-sungguh tanya sama Tuhan supaya bisa dapat Tuhan, ini relevansinya dengan rencanamu atas hidupku apa? Itu harus dipertanyakan. Gitu. Untuk semua hal yang kita lakukan, relevansinya. Berat sih, saya ngomong gini juga berat. Karena kadang-kadang ada, sebagai manusia itu kan kita udah hidup, apalagi kalau kita makin tua, ada banyak hal yang kita lakukan itu udah jadi habit, udah jadi kebiasaan. Yang kadang-kadang kita nggak pernah permasalahkan. Ini kaitannya sama Tuhan apa? Gitu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu memperkarakan, gitu, memperkarakan. Ini kaitannya dengan Tuhan apa? Kaitannya dengan kepentingan Tuhan apa? So, di depan saya summary. Jadi kalau dasar kebenarannya, pencobaan dalam hidup orang percaya, atau nanti saya masuk transisi ke adversity ya. Kesulitan, pergumulan hidup dalam orang percaya itu adalah sarana pertumbuhan iman. Jadi, saya harus bilang pahit sini teman-teman. Tuhan nggak pernah janjikan ikut Tuhan tuh mulus semua. Hidup kita akan melewati pencobaan dan pengujian. Tanpa itu engkau tidak bertumbuh. Jadi kalau ada di sini yang berharap ikut Tuhan, bahagia, diberkati, semua yang kau inginkan tercapai, coba di-postpone dulu. Maksudnya, saya sarankan Anda meninjau kembali pemahaman itu. Karena boleh jadi itu pemahaman yang kurang tepat. Ikut Tuhan berarti kita
akan mengalami pencobaan. Kenapa pencobaan kita alami? Kita masih hidup dalam daging. Kita masih bergumul dengan keinginan daging kita. Jadi secara natural, kita harus sadar bahwa kita akan, kita bisa jatuh dalam pencobaan, tapi semoga kita makin peka sehingga nggak harus si keinginan ini dibuahi jadi dosa, terus dosa jadi maut. Kalau bisa, baru dia jadi keinginan, udah disadari gitu. Kalau sudah disadari, ya jangan dibuahi kan, jangan dilakukan gitu, supaya tidak menjadi dosa. Kan urutannya gitu, keinginan dibuahi jadi dosa, dosa jadi maut. Nah, baru sampai di keinginan harus sudah dibikin aware. Nah, kalau kecerdasan emosi kan bicara self-awareness. Nah, mesti aware nih, keinginan-keinginan saya yang mana nih yang bisa menjebak saya di dalam dosa. Setelah itu, ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian dalam menghadapi pencobaan. Selalu consulting kepada hikmat Tuhan. Minta, tapi ingat, mintanya jangan ragu. Saya sering melihat anak-anak Tuhan itu imannya separuh-separuh, dan kemudian akhirnya mengatakan, Tuhan nggak ada. Permasalahannya gini, bukan Tuhan nggak ada, imanmu yang mendua. Gitu. Imanmu yang tidak betul-betul engkau letakkan bulat. Gitu. Nah, untuk bisa bulat seperti itu gimana ya, Kak? Disitulah engkau butuh Roh Kudus. Disitulah engkau butuh latihan-latihan rohani dengan mempelajari firman, berdoa. Dan kita ada di gereja yang cukup intens ya, Pak Gembala senior kita tuh dan tim gembalanya intens menemani gitu, menemani perjalanan kita hari demi hari. Itu kita nggak cuma ditemani di hari Minggu, tapi kita ditemani di hampir sepanjang hari sebetulnya kalau kita sadari. Yang ketiga, pada saat engkau sedang mengalami, jangan iri, jangan bandingkan. Firman Tuhan ajar ke kita, semua orang di hadapan Tuhan cuma seperti bunga rumput kok. Semua orang bisa hilang, bisa fana, gitu. Jadi don't be jealous, don't compare. Yang keempat, bedakan. Ini tuh lagi diuji atau lagi dicobai, supaya engkau bisa membedakan. Kan kalau pencobaan asalnya dari daging. Kalau pengujian tuh gini loh teman-teman. Benar-benar seperti Ayub. Mungkin hidupmu tidak ada dosa, tidak ada keinginan daging, tapi kok hal buruk terjadi. Nah, ingatlah di Alkitab ada satu kitab didedikasikan untuk menjadi contoh buat kita. Ayub tuh nggak punya salah, tapi Tuhan lagi mengizinkan dia diuji supaya membuktikan. Ayub itu kan another story of corpus delicti gitu kan ya. Jadi pembuktian, kayak Tuhan tuh lagi bilang sama iblis, ini loh jagoan gue gitu. Coba lu uji dia sampai buruk. Tuhan cuma bilang gini, jangan ambil nyawanya. Kesehatannya aja diambil loh sama Tuhan. Tapi sampai di detik terakhir, Ayub tetap bisa bilang Tuhan itu Tuhannya. Udah, itu pengujian. Gitu. Mungkin saya aja belum berani ya mengatakan saya melewati pengujian. Rasa-rasanya masih banyak pencobaannya. Kayak masih banyak penderitaan yang dialami, sebenarnya akar-akarnya adalah keinginan daging gitu. Tapi kalau kita melihat misalnya ada orang yang sampai level kedewasaan tertentu, enggak salah tapi dibikin salah. Enggak salah difitnah, dibully. Itu pengujian. Itu pengujian. Dan sekali lagi firman Tuhan Yakobus menunjukkan pada kita bahwa ini memang jalan yang quote in quote ya, wajar. Menjadi murid Kristus ini jalan yang memang harus kita lewati, pencobaan dan pengujian. Nah, sekarang saya masuk kepada apa yang disebut dengan adversity quotient. So, teman-teman, kalau hidup kekristenan, pencobaan dan pengujian adalah sesuatu yang harus kita sambut. Di dalam ilmu tentang perilaku manusia, ada yang namanya adversity quotient. Adversity quotient ini satu konsep yang dikemukakan oleh Paul G. Stoltz dalam disertasi PhD dia. Pertanyaannya itu dia gini, apa yang membedakan orang sukses dan orang gagal? Dia melakukan riset yang intensif, dan akhirnya dia menemukan yang membedakan adalah adversity quotient. Orang sukses punya adversity quotient. Orang gagal tidak punya atau sedikit adversity quotient. Ya, apa itu adversity quotient? Adversity quotient adalah, kalau bahasa simpelnya, orang-orang yang punya kapasitas mengubah obstacles,
kesulitan, tantangan menjadi kesempatan. Nah, beberapa konsep yang mudah dipahami saja saya sharing ke teman-teman. Adversity quotient mengkategorikan orang menjadi 3 kategori. Ditinjau dari reaksi orang tersebut terhadap adversity. Kata kuncinya di reaksi. Karena gini loh teman-teman, kesulitan, ketidakberuntungan, situasi yang buruk itu di luar kontrol kita. Sekali lagi, coba teman-teman renungkan. Kesulitan, ketidakberuntungan, situasi yang tidak menguntungkan seperti pandemi 2 tahun kemarin, itu di luar kendali kita. Nothing we really can do about it anyhow, gitu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah yang bisa kita kontrol, how you react. Nah, adversity quotient menempatkan, dalam risetnya menemukan, di dunia ini orang tuh ada 3. Ibarat adversity atau kesulitan itu seperti gunung yang tinggi. Dia pakai analoginya pendaki gunung. Ada orang yang quitters. Begitu lihat gunung tinggi udah bilang gini, sudahlah saya menikmati keindahannya di kaki gunung aja. Nah ini quitters. Enggak deh, makasih. Cukup di sini aja. Oh ya, saya udah bisa lihat gunungnya tinggi, gunungnya indah. Gitu. Yang kedua, campers. Masih mau naik. Wah, saya mau naik. Tapi begitu di tengah perjalanan, menemukan ada ruang yang cukup lega, udah capek, lalu bikin tenda. Nah ini kalau dalam hidup anak-anak Tuhan, mungkin coba ya saya analogikan. Oke, menjadi murid Kristus sulit. Mengikuti suara kebenaran sulit. Kita kan nggak pernah di sugarcoat ya sama Pak Gembala. Pak Gembala selalu bilang, susah kok ini, gitu ya. Nggak pernah dibilang, udah murid Kristus itu gampang. No, kita diajar. Menjadi murid Kristus, taat kepada Allah, hidup sepenuhnya buat Kristus, itu sulit. Mungkin beberapa orang langsung bilang, gile, SK itu terlalu ekstrim, gitu ya. Nggak usah lah, saya biasa-biasa aja, quitters. Saya kira kalau Anda ada di home, mungkin Anda bukan quitters lah. Oke, ada banyak simpatisan suara kebenaran yang mungkin cuman senang mendengar saja. Ya nggak apa-apa juga lah, toh kebenaran diperdengarkan. Tapi kalau Anda sudah committed di home, saya duga pilih salah satu, either Anda campers atau climbers, gitu ya. Campers itu begini, suara kebenaran, terus misalnya, oke, udah punya home nih, HN3 nih nyaman banget, seru banget, Koko Abednya tuh menggembalakan banget, misalnya gitu ya. Terus satu kali waktu, namanya juga manusia ya, ada konflik, gitu ya, antar anggota home salah paham. Selalu teman-teman, kalau sekarang bulan madu itu ya wajar. Tapi nanti misalnya kalian berjalan 2, 3, 4, 5 tahun, mungkin gitu ya, someday, pakai Abed aja lah yang gue kenal. Koko Abed menikah, terus Koko Abed intensitas memperhatikannya berkurang, apalagi kok Abed punya anak. Nah, iya, mulai itu ceritanya beda tuh nanti gitu, mulai kok Abed udah nggak perhatiin kita lagi. Iya, campers mulai nyaman di satu titik, lalu ketika ada goncangan di titik itu mulai campers. Tapi climbers, kalau di dalam kebenaran, nggak pusing ya, nggak pusing siapa leader kita, nggak pusing sama siapa komunitas kita, nggak pusing orang gosipnya kayak gimana. Yang kau harus pandang adalah ajarannya dan Tuhannya. Dan you still climb it anyway, gitu. You climb it anyway, gitu. Apapun kesulitannya. Karena saya cukup dibanding kalian kayaknya saya paling lama dalam pergulatan pergerejaan. Saya mau bilang teman-teman, semakin lama Anda dalam gereja, semakin Anda akan menemukan hal-hal yang mungkin kalau Anda tidak dewasa, Anda sakit hati. Lalu Anda berkata, kok gini sih gereja, kok orangnya begini sih, gitu. Tapi itulah bagian pencobaannya. Nah, kan? Bagian pencobaannya itu di situ. Sebenarnya engkau gabung ke komunitas atau gereja ini lihat orang apa lihat Tuhan? Itu pencobaan loh. Karena daging kita itu masih menginginkan orang harus begini, orang harus begitu, gitu kan? Itu bicara apa?
keinginan untuk mengendalikan orang kan. Padahal firman Tuhan di Filipi berkata kita mengosongkan diri seperti Yesus mengosongkan diri. Yesus tuh nggak punya kendali atas murid-muridnya sama sekali. Ketika dia dalam penderitaan, murid-muridnya meninggalkan dia tidak paksa murid-muridnya untuk mengikut. Ketika dia bilang nggak bisa toh kamu berdoa buat aku, tidur murid-muridnya. Sekali Yesus saja tidak pernah memaksakan. Dia hanya meminta. Tapi dia nggak pernah push people untuk obey. Karena bukan itu konsepnya. Konsepnya adalah, I tell you, if you believe, you obey. Nah itu ya. Jadi ini saya combine ke konteksnya ke kehidupan kekristenan. Nanti teman-teman bisa terapkan ke kehidupan aspek lain. Anda di dunia kerja, Anda di dunia akademis. Are you quitters, campers, atau climbers? It depends on your reaction terhadap adversity. Oke ya, itu poin pertama. Selanjutnya, kita masuk lebih dalam lagi. Nanti teman-teman kalau mulai udah ada pertanyaan, you can drop it in chat box. Saya beresin dulu konsep-konsepnya. Memang ini agak cukup padat sih ya. But I try to make it simple. Nah, selain ada 3 kategori itu, adversity quotient punya 4 dimensi. Bagaimana caranya supaya, jadi gini, bagaimana caranya supaya Anda jadi climbers? Perhatikan 4 hal ini, perhatikan 4 dimensi ini. Disingkatnya jadi core, control, ownership, reach, dan endurance. Nah, tadi endurance saya sempat sebut di depan. Control adalah kemampuan kita untuk mempengaruhi situasi yang kita hadapi. Kita tahu apa yang ada di dalam kendali kita dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tahu apa yang bisa kita ubah, apa yang tidak bisa kita ubah. Teman-teman pernah dengar serenity prayer? Ada yang pernah dengar nggak serenity prayer? Kalau Anda Google, serenity prayer itu ditulis oleh seorang biarawan. Saya lupa, udah agak lama. Intinya serenity prayer itu cuplikannya dan itu cukup famous ya. Gini, Tuhan, beri aku keberanian untuk mengubah apa yang harus diubah. Tahu, JJ tahu ya? Pernah dengar? Sharing tentang itu. Ya, pernah dengar kan? Beri aku keberanian untuk bisa mengubah apa yang bisa kuubah. Dan kerelaan untuk bisa menerima bahwa ada hal yang aku tidak bisa ubah. Ini pakai terjemahan bebas saya. Yang kalimat ketiga yang bagus. Serta hikmat untuk bisa membedakan keduanya. Teman-teman, ini fakta hidup ya. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah, di luar kontrol kita. You need to know that. Gitu. Dan menurut saya sih lebih banyak hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Karena sebatas yang kita bisa ubah, itu biasanya ruang lingkupnya paling besar di diri sendiri. Setelah itu orang-orang yang dalam influence kita. Keluarga kita, orang yang kita pimpin, itu kita punya influence upon them. Tapi ada hal-hal di hidup ini, dan ada lebih banyak hal di hidup ini yang sejatinya itu di luar kendali kita. Nah, kalau saya pernah, nggak tahu di Komsel ini apa enggak, supaya kalian gampang tahu ya. Akar dari gangguan kecemasan adalah need of control yang tinggi. Itu kalau kami di psikologi itu ngomong gampangnya gitu. Kenapa kalau ditanya, kenapa sekarang banyak orang mengalami gangguan kecemasan? Karena adanya teknologi itu somehow memberi ilusi kepada otak kita bahwa kita punya kontrol atas banyak hal. Saya nggak ngerti kalian bisa paham apa enggak, karena mungkin kalian adalah generasi yang hidup dari kecil udah ada teknologi. Kalau saya bisa, contoh ya, contoh. Zaman dulu sebelum ada GPS, namanya kalau jalan dari satu kota ke kota lain, itu nyerah aja sama keadaan. Pokoknya misalnya, ya udah biasanya 5 jam gitu. Tapi ketika di jalan ada ini, ada itu, ada apa, udah nyerah aja. Dan orang pada zaman itu ya udah gitu, kayak jalanin aja. Sementara sekarang, saya aja berasa, kalau saya mau pergi ke kantor, meskipun saya tahu jalannya dari BSD ke Ukrida, saya tetap nyalain GPS. Tahu buat apa? Estimasi. Macet enggak? Ada halangan enggak? Saya nyampe-nya jam berapa? Ini salah satu example ya, kalau teman-teman sadari,
teknologi itu men-shape our brain akan sebuah illusion as if we have control over life. But you know what? Realitanya enggak. Apalagi yang paling bahaya adalah, ini yang saya sering perhatikan. Dalam relasi anak orang tua anak, suami istri pacaran, pertemanan sekalipun. Yang saya lihat begini, ini yang bahaya. Dengar baik-baik teman-teman. Kita kepingin punya kepastian ataupun kontrol itu seperti terhadap teknologi itu kepada orang. Nah ini celaka, kamu kecewa pasti. Orang tuh nggak bisa dikontrol. Karena orang bukan benda. And you cannot. Gitu. So, number one ya, untuk adversity quotient ya, if you want to be climbers, make sure Anda tahu betul, Anda cukup realistis untuk tahu area-area mana yang under your control dan mana yang tidak. Area yang dalam kendali Anda lakukan, Anda atur, Anda manage, Anda kelola. Gitu. Yang kedua, dimensi kedua dari adversity quotient adalah ownership. Kemampuan untuk bertanggung jawab atas memperbaiki situasi yang dihadapi. Bahasa lainnya, kalau dalam bahasa rohani, jangan memainkan permainan blaming game yang sudah dimainkan Adam dan Hawa sejak awal. Take ownership. Jika ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang engkau pikirkan, satu, jangan cari kambing hitam dulu. Yang salah siapa? Itu artinya kau mulai nuding. Ingat ya, waktu tangan kita nuding ke sana, 3 tuh ke sini. Apa ini filosofinya? Ketika ada sesuatu yang salah di hidupmu, ketika ada sesuatu yang tidak pas, problems, coba petakan kontribusi saya apa terhadap situasi ini, lalu orang-orang yang terlibat atau situasi yang terlibat yang terkait kontribusinya apa. Jadi ketika menghadapi adversity, yes, kita boleh sedih, kita boleh kecewa, kita boleh merasa lelah. Tetapi gunakan juga logikamu untuk mengolah ini, untuk mengolah adversity ini. Sebenarnya situasinya apa sih? Unsur-unsur yang terlibat di dalam kesulitan ini apa? Saya ambil contoh deh. Misalnya ada beberapa, waktu itu conversation misalnya, orang tua yang sangat mengontrol. Nah, dipetakan dulu, sejauh mana sih saya sama sekali nggak bisa ngomong ke orang tua? Apa betul nggak bisa ngomong? Atau karena cara ngomong saya yang nggak pas timingnya, gitu. Kadang-kadang kalau saya digging gitu ya, teman-teman yang masih muda itu sebetulnya karena nggak ngerti celah ngambil hati aja gitu kadang-kadang. Ngomongnya ngegas, ngomongnya di momen yang tidak tepat gitu. Nah, itu gini, kita nggak bisa kontrol orang tua kita, tapi kita bisa kontrol keterampilan sosial kita untuk berkomunikasi asertif. Itu kalau dikalimatkan begitu. Kita bisa mengontrol, mengajari diri kita sendiri, gimana sih cara ngambil hati papa atau mama, kapan sih timing yang pas untuk bisa ngomong sama mereka, caranya bagaimana. Nah itu kan sesuatu yang bisa kita kontrol. Tapi reaksi orang tua kita seperti apa, di luar kontrol kita. Kita nggak bisa kontrol. Nah, teman-teman mesti latihan ya, latihan memilah, berpikir, membedakan. Ini ya teman-teman, saya mesti bilang gini. Konsep adversity quotient ini kan konsep moral umum. Artinya orang tanpa Tuhan pun, kalau dia berlatih menggunakan logika dan rasa akal budinya, dia bisa. Apalagi kita. Di Yakobus tadi dikatakan, engkau bingung, minta hikmat. Roh Kudus akan menuntunmu untuk membantumu menemukan mana yang dalam kendali saya, mana yang di luar kendali saya, mana tanggung jawab saya, dan mana yang bukan tanggung jawab saya. Doa, Roh Kudus menolongmu. Ini kita satu level di atas moral umum. Kita pakai pikiran dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ketiga, control, ownership, reach. Reach adalah kemampuan untuk bisa mengelola kesulitan sehingga tidak mempengaruhi area lain di kehidupan.
Teman-teman rata-rata Anda di usia dewasa muda, yang artinya hidup Anda mulai kompleks. Dan percayalah, semakin usia Anda bertambah, kompleksitasnya makin bertambah. Makanya saya suka bilang, adult life is complex. Jangan pernah udah gede terus pikir, I wish I'm like a child. Nggak bisa. Waktu berjalan maju. So, hidup sekarang Anda beberapa mungkin belum menikah. Anda masih lajang, Anda punya pacar, kompleksitas bertambah. Anda bekerja, kompleksitas bertambah. Anda punya keluarga, kompleksitas bertambah. Gitu ya. Anda punya komunitas, kompleksitas bertambah. Apa sih kompleksitas? Kompleksitas itu begini. Dinamika dari hal-hal yang ada di hidup Anda. Kalau halnya cuman 2 gitu ya, kan gampang. 2 ini gampang. Begitu 3, jadi tambah kompleks. Begitu 4, begitu 5, tambah kompleks. Tetapi percayalah, sejatinya waktu kita semakin mature dan kita bersedia berlatih di level-level yang sudah ditentukan di hidup kita. Ya, kesulitannya anak SMA ya anak SMA, kesulitannya anak kuliah, kesulitannya anak S1, S2, S2, S3. Kesulitannya orang kerja ya segitu. Yakinlah bahwa Roh Kudus itu punya kurikulum buatmu. Dan Roh Kudus tahu kapan kamu harus naik level. Dan ketika engkau naik level, awalnya pasti terasa tidak menyenangkan. Tetapi ya teman-teman pernah sekolah semua. Ya kalau dari awal udah bisa di SMP, ngapain ngelewatin SMP kan? Masuk SMP kita pasti masih bodoh. Tapi kan kita belajar. Setelah kita belajar, kita jadi lebih pintar, naik ke SMA. SMA naik ke sarjana, kan begitu teman-teman. Selalu begitu. Kehidupan itu selalu begitu. Nah, reach adalah kemampuan untuk kita bisa, kalau saya punya istilah sendiri itu juggling. Teman-teman pernah tahu kalau badut memainkan beberapa bola di tangannya dan semua nggak ada yang jatuh? Nah itu, hidup orang dewasa itu juggling. Kita mesti juggling beberapa hal di hidup kita, tetapi ketika misalnya ada kesulitan di keluarga, hendaknya kita bisa mengelola sedemikian rupa, jangan sampai kesulitan di keluarga itu bocor ke pekerjaan. Karena ada kesulitan keluarga, terus kita nggak bisa kerja. Atau sebaliknya, ada kesulitan di kerjaan, terus kita lempar itu ke rumah, marah-marah di rumah. Nah, kalau masih seperti itu, berarti reach-nya belum dewasa. Reach itu kemampuan untuk bikin kompartemen. Ini urusan di mana, ini urusan di mana, ini urusan di mana. Kita sangat dewasa bisa memilah-milah. Yang terakhir, endurance. Endurance adalah seberapa Anda tahan untuk menyelesaikan kesulitan. Buat teman-teman yang pernah ikut psikotes, kalau Anda pernah disuruh mengerjakan soal yang isinya menjumlahkan angka, tahu ya, namanya ada Pauli atau Kraepelin itu, jadi jumlahin angka. Sering orang bilang, oh itu tes matematika. Bukan. Itu bukan tes matematika. Itu tes Anda disuruh menjumlah, cuman menjumlah, enggak ada 2 digit kan, cuma jumlahnya kayak 5 tambah 4, 5 tambah 3 gitu. Anda disuruh melakukan hal yang sama, berulang-ulang, selama 1 jam. Yang kita mau lihat oleh psikolog itu apa? Endurance. Disuruh mengerjakan hal yang sama, berulang kali, dalam 1 jam. Jadi teman-teman, kalau beberapa dari Anda sekarang ada yang bilang gini, Kak, saya itu orangnya bosenan. Nah, saya bisa bilang gini, mudah bosan adalah kebalikan dari endurance. Sebagai psikolog, 10 tahun terakhir kalau saya pegang psikotes, kami di antara psikolog itu suka bilang gini, kami prihatin, yang generasi kalian sih termasuk, itu menurun endurance-nya. Tahu kenapa? Dari kecil, coba kalian cermati ya, waktu kamu pegang gadget, bosan sama Instagram, pindah ke yang lain, YouTube. Dari kecil, anak ketika lihat YouTube ya, kalau saya lihat ponakan saya lihat YouTube tuh ya, video-videonya, di kanannya sudah ada opsi lain toh. Begitu video ini udah nggak menarik, dia langsung ganti. Begitu video ini menarik, dia langsung ganti. Bayangkan dari kecil seperti itu. Contoh lain. Ya anak-anak yang waktu kemarin pandemi itu, saya tahu tuh banyak anak-anak mahasiswa ataupun siswa kalau lagi Zoom begini, dia sambil buka window lain kan, dia punya laptop atau handphone, ada yang main game, ada yang apa. Nggak tahan untuk memusatkan satu atensi kepada satu hal. That's endurance, guys.
That's endurance. Nah, sekali lagi ini memang ada kaitan dengan teknologi yang memiliki kebiasaan memberi banyak opsi. Itu membuat otak anak-anak generasi yang lebih muda dari saya ini endurance-nya turun dibanding orang zaman kami. Saya generasi yang masih ngalamin TV cuma satu, guys. Kalau TVRI, itu pun hitam putih. Kalian nggak ngalamin itu. Rasanya kalian lahir di zaman RCTI, SCTV udah ada. Artinya apa? Sudah ada opsi. Nggak suka ini pindah yang lain. Nggak suka ini pindah yang lain. Ada satu masa, itu orang tua kalian gitu. Nggak ada opsi. You just have to do it anyway. No option. Suka, nggak suka, berat, nggak berat, ringan, berat, you do it anyway. Ada momen itu. Saya kira bukan berarti itu kita stay di masa lalu ya teman-teman. But jangan sampai kita kehilangan endurance. Jangan sampai kita menjadi manusia yang di-shape by teknologi dan kita kehilangan humanity kita. As a human being, you have to be endure. Makanya kalau teman-teman perhatikan, salah satu antidot itu artinya gini, salah satu cara generasi yang lebih muda untuk melatih endurance, itu kan kalau Anda lihat belakangan ada banyak orang-orang muda yang kemudian mengembangkan salah satu hobinya adalah exercise. Karena salah satu cara untuk tahu endurance kamu adalah olahraga. Olahraga itu hal yang membosankan, nggak harus dilakukan. Tapi kalau kamu disiplin dan endure, itu cara meningkatkan endurance. Oke, itu core ya teman-teman. Jadi adversity dimensinya ada 4, control, ownership, reach, dan endurance. Kalau kamu mau jadi climbers, pastikan 4 hal ini terus meningkat di hidupmu. Oke, itu di dalam segala aspek. Mau rohani, mau jiwani, gitu. Nah, satu konsep terakhir. Tahukah teman-teman? Saya waktu menemukan ini, saya juga senang sekali. Seringkali kita stop pada managing kesulitan. Tapi Paul Holtz dalam Adversity Quotient mengemukakan, dia menantang kita, bisa nggak kita sampai di harnessing adversity. Harnessing itu bahasa Indonesia, memanfaatkan kesulitan. Saya membayangkan negara Belanda. Teman-teman tahu ya, Belanda itu negara yang permukaan daratannya di bawah permukaan laut. Dan dia banyak mengalami angin. Tapi lihat, mereka memanfaatkan ketidakberuntungan itu menjadi negara yang justru paling jago dalam bikin bendungan dan menjadi negara yang punya kincir angin. Teknologinya ditemukan. Ini contoh memanfaatkan kesulitan. Kan kondisi punya negara yang daratannya di bawah permukaan laut itu kesulitan, teman-teman. Tapi mereka memanfaatkan itu menjadi satu bangsa yang jago bikin bendungan dan punya teknologi kincir angin. Saya kasih contoh itu supaya teman-teman kebayang. So, dalam hidup ini, kesulitan itu sejatinya bisa membuat kita memanfaatkannya. Tantangannya di situ, teman-teman. Harnessing adversity. Nah, kalau dalam konteks kehidupan rohani kita, oke. Broken family, dilukai teman, dilukai komunitas, apalagi. You name it lah ya, segala kesulitan ekonomi. Itu tadi di Yakobus yang dikatakan, kalau engkau bertekun di dalam kesulitan itu, minta hikmat Tuhan, engkau bisa memanfaatkan kesulitan itu. Makanya di poin ini ya, saya semakin yakin gini, kan kita juga diajar ya, kita nggak bisa pilih keluarga kita dilahirkan. Kita nggak bisa pilih suku di mana kita dilahirkan. Karena sebetulnya Tuhan menitipkan itu menjadi satu situasi tidak ideal, menjadi satu kesulitan yang kalau kita bisa menemukan hikmat Tuhan, kita bisa memanfaatkannya dan itu menjadi buah yang manis. Teman-teman, kalau keluarga saya ideal dan nggak broken, saya nggak akan punya hati kayak sekarang untuk jadi psikolog yang bisa memahami orang-orang yang broken. I can say it clearly. Kalau di keluarga saya tidak ada isu perceraian dan sebagainya, saya nggak akan punya hati untuk family. Tapi menemukan yang sampai di sini nih ya baru umur 30-an saya kira. Sebelumnya saya dulu pun marah. Nggak terima. Kenapa? Gitu. Tapi waktu kita tetap berjalan di dalam rancangan Tuhan,
Tuhan tuh bisa kasih kita hikmat untuk bisa memanfaatkan segala disadvantage, segala kesulitan. Itu menjadi satu kebaikan. Roma 8 ayat 28. Nah, ini kalau teman-teman lihat saya jump in, jump out dari firman ke psikologi, psikologi ke firman. Finding the relation. Ya. So, konklusinya. Oke. Ini kalau mau harnessing ya, teman-teman. Ada adversity continuum. Nanti bisa dibaca. Anda tuh di level mana? 1 sampai 5. Orang yang menghindari adversity biasanya menunda. Kalau ada sesuatu yang sulit ditunda. Kalau ada sesuatu yang sulit dikasih ke orang. Kalau ada sesuatu yang sulit dia minggir. Surviving adversity itu seperti orang yang, aduh, gua kuliah itu udah capek banget, gua nggak mau lagi kuliah, nggak mau. Itu surviving aja, gitu ya. Jadi dia akan kapok istilahnya. Itu surviving adversity. Dia nggak berani masuk ke area situ lagi. Coping with adversity adalah ibarat orang yang berusaha, kalau di air dia berusaha supaya menjaga lehernya di atas air. Kalau bahasa Jawanya itu inggek, kalau yang ngerti bahasa Jawa. Kalian tahu kalau di air kalian nggak berenang tapi berusaha supaya tetap above the water. Pernah nyoba? Itu kan artinya semua tangan dan kakimu harus bergerak kan? Kalau nggak kalian tenggelam kan? Nah, itu coping with adversity. Jadi day to day itu berusaha bergerak, tapi ujungnya apa? Lama-lama capek. Ini orang-orang yang kalian kalau temukan dalam hidupnya tuh Senin sampai Jumat bergerak, lalu Sabtu dia hibernasi kayak beruang kutub. Dia bilang gini, I need to sleep all day. Karena itu coping. Itu coping. Nanti kita akan lihat harnessing ya. Naik satu lagi, managing adversity. Dia bisa menemukan hal positif dari kesulitan dia. Dia bisa menemukan hikmah dari kesulitan dia. Yang lebih keren nomor 5. Semoga teman-teman nanti terinspirasi untuk melatih ini. Saya pun lagi di posisi melatih diri untuk ini. Kita menggunakan kesulitan-kesulitan kita justru untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu, kalau tidak mengalami kesulitan itu, kita nggak jadi seperti orang yang lebih baik. Jadi ditulis di gini, kita seperti alkemis. Alkemis itu peramu bahan kimia yang bisa meramu kesulitan menjadi satu bahan bakar yang mendorongmu untuk bisa naik lebih tinggi. That's harnessing adversity. Makanya saya bilang, background family kamu nggak bagus, doesn't matter. Perekonomian kamu nggak bagus, doesn't matter. Emangnya Taipan-Taipan yang jadi konglomerasi di Indonesia dulunya orang kaya? Kagak. Kalau kalian tahu Lim Shulong dan semuanya, awalnya itu dari Cina daratan hidupnya susah banget. Tapi mereka harnessing adversity. Some of your parents maybe juga seperti itu. Mengawali kesulitan hidup. Tapi kemudian, nah ini kalau saya bilang, ini yang kadang-kadang teman-teman, generasi orang tua membangun dari nol. Tapi terus anak-anaknya dari kecil terlalu enak, terlalu nyaman, semuanya ada. Ini yang kalau saya kasih seminar ke parenting, saya bilang, how can we expect our child punya endurance? Kalau dari kecil kita enakin semuanya. Itu kontradiksinya, teman-teman. Nah, kalau ngobrol sama orang tua kan orang tua itu ya, kalau teman-teman dengar generasi strawberry gitu, saya bilang sama orang tua nanti dulu, jangan blaming them saja. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa jadi strawberry? Ya karena kecil terlalu diprotek, toh. Nggak pernah diizinkan mengalami struggle. Karena cinta, karena sayang gitu. Nah itu juga kan jadi nggak pas gitu loh teman-teman. Ya, oke. Saya tuh banyak nemuin sampai ada satu teman saya. Jadi kadang-kadang orang tua zaman sekarang, apalagi kalau yang perekonomiannya bagus ya, anaknya udah kerja, dia nggak harus betul-betul hidup hanya dari gaji. Orang tuanya masih support uang saku. Nah, kalau teman-teman pernah tahu, zaman generasi kami, kerja itu bahkan nggak punya privilege untuk milih ya. Tapi lebih ke gini, orang tua cuma bisa biayain sampai sarjana, itu udah mewah banget. Udah gitu gini, udah ya nak, cari duit, hidup dari gajimu. Gitu loh teman-teman.
kadang-kadang situasi-situasi seperti itu kalau saya flashback, itu kadang-kadang justru membangun kekuatan. Jadi nggak pilih-pilih kan, karena kepepet kan. Kalau nggak kerja gimana hidup kan gitu. Tapi kadang-kadang kalau sekarang tuh karena orang tua yang cukup mapan, jadi ada jaring pengaman terus, gitu. Ya udah, kamu nggak suka kerja situ, uang saku jalan. Nggak suka ini, uang saku jalan. Satu sisi itu mungkin bentuk cinta ya, tapi di sisi lain sebenarnya agak mengkerdilkan mental juang kita, gitu. Agak mengkerdilkan mental juangnya. Nah, jadi it's up to you, gitu. Ini agak beda sama kalau kita bicara parenting di Barat. Di Barat itu teman-teman saya pernah ngobrol sama satu misionari, dia dari Belanda, dari Amerika. Dia bilang gini, memang kalau culture di Barat, kewajiban orang tua tuh sekolahin sampai SMA. Kamu kuliah pun mesti bisa cari biaya sendiri. Kalaupun orang tua bayarin kamu, itu orang tua bisa bilang gini loh. Dan bukan berarti nggak sayang. Orang tua bisa bilang gini, aku pinjemin ya. Nanti kamu udah kerja, kamu bayar ke saya. Tapi jangan dipandang sebagai kok jahat banget, itu kalau orang Indonesia gitu kan. No. Itu part of training otonomi, kemandirian. Karena tanpa manusia digitukan, kita juga jadi nggak punya daya juang, teman-teman. That's the fact, psychological fact. Dengan bekerja keras, engkau akan punya mentalitas juga. Oke? Semoga kita pengen jadi yang harnessing ya. I think I will close it here. Oke, belum 45 kok Abed. Masih punya waktu 4 menit. Teman-teman, namanya siapa? Aku kok lupa. Kita akan lihat video satu dia buta, tapi dia akhirnya menulis buku kedua bersama Paul Hortz ya. Paul Scholes yang melanjutkan tentang adversity quotient. Kita tonton aja deh. When people say they summit for the view, I think they're missing a lot of the equation of why we... Saya nggak yakin Eric Weinheimer ini punya suara kebenaran. Tapi saya mau bilang sama teman-teman gini ya. Ingat, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak kehilangan semuanya. Manusia masih punya segambar dengan Allah. Artinya, pakai moral umum aja. Ada loh orang-orang yang bisa mengubah bad things menjadi good things. Ini sebenarnya tamparan buat kita. Kita diminta untuk naik dari moral umum, kan? Kita diberi penebusan, diberi privilege untuk menjadi orang pilihan, anak-anak Allah. Saya kira mentalitas kita mestinya lebih dari ini. Karena ini pakai moral umum aja jadi, teman-teman. Saya cuma mau bilang, ke beberapa orang pemuda saya bilang gini, saya agak khawatir kalau orang-orang yang mendengar suara kebenaran itu menjadikan suara kebenaran sebagai tameng pelarian, karena sebenarnya secara mental bertarung di dunia luar mereka kalah. Lalu ini menjadi tempat pembenaran. Karena kan satu sisi nggak salah ya teman-teman, Tuhan menerima kita bukan karena siapa kita di hadapan dunia. Yes, saya setuju itu. Tapi jujurlah di hadapan Tuhan bahwa sebenarnya panggilan kita menjadi pengikut Kristus. Pakai bahasa Yakobus, kita dipanggil untuk menderita dan dipanggil untuk menjadi dewasa melalui penderitaan. Nah, kalau pakai level moral umum saja, saya tunjukkan kepada teman-teman konsep adversity quotient itu diikuti tanpa perlu pakai kerohanian dan spiritualitas loh ya. Pakai moral umum aja ini jadi. Semoga ini bisa membuat kita lebih berefleksi, lebih nggak cengeng menghadapi hidup, lebih mengerti. Saya suka video ini karena gini, mungkin kita menjalani menjadi murid Kristus ini ya kayak Eric tadi, kita buta. Kadang-kadang kita nggak tahu habis ini Tuhan kasih apa, kita nggak tahu. Tapi sejauh tangan kita dituntun Roh Kudus, ya udah nikmati saja itu. Kau nggak perlu lihat puncak gunungmu gitu loh teman-teman. Kau nggak perlu tahu nanti aku tuh raih apa, kalau mati aku jadi apa. You don't have to know. You just have to know bahwa kamu akan pulang kemana, you know. But
Ini kan yang seringkali pergumulannya teman-teman kan. Teman-teman muda itu pergumulannya adalah kayak kalian kepengen memastikan semuanya sampai ujung. We cannot. It's not about the ujung gitu. It's not about the puncak. But it's about the journey. Ketika Roh Kudus meletakkan tanganmu di mana, berjalanlah sejauh itu. Makanya kenapa kita perlu tiap hari dituntun oleh Dia. Karena tanpa itu kita nggak akan bisa. Kita jatuh. Oke. That's from me. Kayaknya masih on time nih ya. Oke, saya stop share. Nah, lebih 1 menit kok, Abed. Oke. Oke, thank you Kak Pinkan. Thank you, Mungkin bisa Kevin. kasih reaction dulu guys. Sama sekalian tolong on cam ya, biar kita bisa foto dulu. On cam. Olive, Evi, Ivan, Heri, Irsa, Pola, Stefani, Angel,